Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh kita mengucap syukur Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Dia karuniakan pada hari ini, pada pagi hari ini anugerahnya yang baru. Ada kekuatan, ada hikmat, ada semangat bagi kita untuk menjalani tugas kita, tanggung jawab kita, peran kita dengan memberikan yang terbaik yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Bersama-sama di dalam Bread of Life kita akan mengawali hari kita dengan belajar, membaca, merenungkan firman Tuhan yang menjadi panduan kehidupan setiap kita orang-orang percaya. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami tidak pernah Kau tinggalkan, tidak pernah Kau abaikan. Bahkan Tuhan Yesus yang pelihara kami setiap hari, setiap jam, setiap saat. Bahkan Kau cukupkan dalam kebutuhan kami, memberikan apa yang kami minta, bahkan melebihi dari apa yang kami doakan. Mengucap syukur pagi hari ini, Tuhan karuniakan kepada kami hari yang baru, nafas kehidupan yang baru, bahkan kekuatan hikmat bagi kami untuk menyelesaikan segala tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada kami dengan pertolongan Tuhan. Bersama-sama dengan Sobat Messenger, di dalam Bread of Life kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Roh Tuhan yang tinggal dalam hati, ajar kami untuk mengerti, ajar kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari demi hari, sehingga kami didapati sebagai pendengar dan pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama pada hari ini terambil dari Injil Lukas. Injil Lukas pasal 2 ayat ke-22 hingga ke-35. Injil Lukas pasal 2 ayat ke-22 hingga ke-35, demikian firman Tuhan. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia, bayi Yesus, ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Taurat, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke Bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Amin. Demikian firman Tuhan. Diberkati setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari.
Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita pagi hari ini adalah menantikan juru selamat. Menantikan juru selamat. Rembrandt, seorang penulis terkenal asal Belanda, dia meninggal secara mendadak. Tetapi yang unik, ketika Rembrandt didapati mati mendadak, ada satu lukisan yang belum selesai, yaitu di mana Rembrandt ini sedang menulis atau menggambarkan berdasarkan catatan Alkitab tentang Simeon. Lukisan itu menggambarkan bagaimana Simeon ini sedang menatang bayi Yesus sambil memuji Allah dalam catatan Alkitab yang kita membaca tadi. Tetapi gambar itu belum sempurna, gambar itu belum selesai. Gambar itu hanya berfokus kepada Simeon yang sedang menatang bayi Yesus sambil memuji Allah. Tetapi detail latar belakang di mana kemudian Simeon ini ada di bait Allah tidak tergambarkan di sana. Sepertinya Simeon menjadi satu inspirasi dari Rembrandt bahwa hidupnya mungkin tidak lama lagi. Dan sungguh lukisan itu belum selesai. Dan Rembrandt, sang pelukis terkenal itu, meninggal dunia secara mendadak. Sepertinya Rembrandt memiliki kesadaran. Dia menantikan Tuhan memanggil dia kembali pulang ke surga, berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Dia menanti-nantikan perjumpaan dengan Yesus, Juru Selamatnya. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang kita baca, Simeon juga menanti-nantikan datangnya Sang Juru Selamat, menantikan Mesias. Dicatat dalam Alkitab, Roh Kudus tinggal diam di dalam Simeon. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa engkau tidak akan mati sebelum berjumpa, melihat Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Maka ketika Yusuf dan Maria membawa bayi Yesus yang berusia 40 hari untuk ditahirkan dan memberikan persembahan, korban persembahan, Simeon ditunjukkan oleh Roh Kudus, inilah bayi Yesus adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Dan ketika Simeon melihat bayi Yesus, di dalam ayat yang ke-29 dikatakan demikian, sekarang Tuhan biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Ayat ke-30, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Menarik, Simeon menyadari bahwa bayi Yesus yang dia tatang ini, yang dia gendong ini adalah Mesias yang dijanjikan Tuhan menjadi keselamatan bagi segala bangsa, keselamatan bagi umat manusia yang sudah jatuh di dalam dosa. Dan Simeon setelah memuji Allah, dia memberkati Yusuf dan Maria dan bayi Yesus yang dia nanti-nantikan. Sang Juru Selamat sudah dia lihat, dia gendong, dia menatangnya sambil memuji Allah. Biarkan hamba-Mu ini pergi, karena aku sudah melihat Mesias yang Engkau janjikan. Firman Tuhan ya dan amin, dinyatakan secara sempurna dalam kehidupan umat manusia. Dan Simeon meyakini, maka dia menanti-nantikan Mesias, dan akhirnya dia berjumpa. Menarik Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, Simeon tidak mengharapkan, menantikan Yesus lahir untuk
membangun kerajaan Israel secara politik. Tapi Simeon menantikan Mesias yang dijanjikan Allah itu untuk menjadi keselamatan bagi segala bangsa, menjadi keselamatan bagi seluruh umat manusia. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, tidak lama lagi kita juga akan merayakan Natal. Kita akan mengingat kembali kelahiran Yesus Kristus ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia yang sudah jatuh di dalam dosa melalui karya salib, penderitaan di kayu salib, pengorbanan di kayu salib yang penuh dengan berbagai rupa-rupa penderitaan yang hebat untuk menebus kita dari kebinasaan dan hukuman dosa. Mari kita di dalam momen mempersiapkan Natal ini, kita memiliki satu kesadaran. Aku menantikan Juru Selamat untuk diteguhkan iman percayaku. Barang siapa percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak lagi binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, diselamatkan di dalam anugerah Tuhan. Sama seperti Rembrandt tadi, dia menyadari hidupnya tidak lama lagi, dan yang aku nantikan adalah perjumpaanku dengan Sang Juru Selamat Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, di dalam masa-masa menjelang kita memasuki minggu Advent, mempersiapkan perayaan kelahiran Yesus Kristus, kita introspeksi diri, kita memeriksa hati kita, apakah kita sungguh-sungguh menantikan Juru Selamat hadir dalam kehidupan kita, menuntun kita hidup kudus, menuntun hidup kita sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang benar, apa yang baik, apa yang sempurna, apa yang menyukakan hati Tuhan. Itulah yang aku lakukan dalam keseharian, sambil menantikan Juru Selamat berjumpa dengan Dia di surga yang mulia. Tidak salah kita mengharapkan kesembuhan, tidak salah kita mengharapkan kesejahteraan, keberhasilan dalam studi, pasangan hidup. Namun yang utama dalam kehidupan kita manusia yang sudah jatuh di dalam dosa ini, kita perlu Juru Selamat. Dan itulah yang kita nantikan oleh seluruh umat manusia di muka bumi ini yang sudah binasa akibat dosa. Kita menantikan Juru Selamat datang ke setiap hati manusia yang sudah jatuh di dalam dosa, untuk mengaku dosa, bertobat, tinggalkan hidup lama, dan menyambut Juru Selamat Sang Yesus Kristus itu di dalam hatinya untuk beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami belajar dari Simeon yang menanti-nantikan Juru Selamat untuk dapat berjumpa dengannya, bahkan menghantar dia masuk dalam kerajaan surga, menjadi keselamatan bagi segala bangsa, menjadi keselamatan bagi seluruh umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Ajar kami sebagai murid-murid Kristus, ajar kami sebagai orang-orang yang sudah menaruh iman percaya kepada Yesus Kristus di dalam momen mempersiapkan perayaan Natal,
kelahiran Yesus ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami manusia dari kebinasaan melalui jalan penderitaan di kayu salib. Ajar kami sebagai orang yang sudah ditebus, punya hidup yang menyukakan hati Tuhan, melakukan apa yang baik, yang benar, yang sempurna, sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan bagi kami. Sehingga di dalam kami menantikan perjumpaan dengan Mesias Juru Selamat di surga kelak, kami didapati memelihara iman dalam dunia ini sampai akhir hidup kami. Serahkan untuk sepanjang hari ini dalam berbagai rupa-rupa aktivitas kami, pekerjaan kami, Tuhan Yesus akan membuat berhasil, bahkan karuniakan perlindungan keselamatan dalam berbagai perjalanan dan bahkan aktivitas pelayanan kami. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah tubuh, jamah tubuh kami yang terbatas, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kau pulihkan, karena oleh bilur-bilur-Mu kami semua sudah disembuhkan. Bagi kami yang bersedih hati, yang bersusah hati, yang khawatir dan kesepian, karuniakan penghiburan yang sejati dari Roh Kudus. Bagi kami yang bergumul berbeban berat dalam keseharian kami, usaha pekerjaan kami yang semakin lesu, kecukupan di tengah keluarga, relasi antar anggota keluarga, bahkan sesama, hari depan yang penuh dengan ketidakpastian. Tuhan berikan hikmat jalan keluar, bahkan kekuatan bagi kami untuk dapat menanggung segala perkara bersama dengan Tuhan Yesus. Berdoa bagi gerejamu dalam mempersiapkan rangkaian perayaan Natal, bukan saja satu bentuk rutinitas belaka, tetapi selalu ada makna yang kami peroleh, yang kami dapatkan. Khususnya hari ini, kami diingatkan untuk menantikan perjumpaan dengan Yesus Sang Juru Selamat di surga kelak. Bagi kami yang menurut iman percaya kepada Yesus Kristus, bahkan kami meninggalkan hidup lama kami, ganti hidup di dalam terang kebenaran firman Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan, para panitia yang terlibat, Tuhan Yesus akan campur tangan di dalamnya. Berbagai rupa ibadah perayaan yang akan diselenggarakan sungguh boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang hadir, bahkan setiap hamba-hambamu dalam pemberitaan firman Tuhan. Boleh mengingatkan kami kembali, kami manusia berdosa butuh juru selamat, dan itulah yang kami nantikan. Yesus Kristus datang di dalam setiap pribadi manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kau berkati negara kami Indonesia yang luas dengan kaya akan sumber daya dalam keberagaman di tengah masyarakat. Tuhan limpahkan anugerah-Mu, kesejahteraan, kedamaian, kerukunan, sehingga segala sumber daya yang dimiliki sungguh dapat dikelola sedemikian rupa bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan penuh kuasa dari Allah Bapa, serta penghiburan dari Roh Kudus senantiasa melimpah dalam kehidupan kita semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Sobat Messenger, sama seperti Simeon yang menantikan Sang Juru Selamat yang dia dapat lihat, yang dapat dia sentuh, yang dapat dia gendong, dan itu menjadi keselamatan bagi segala bangsa, keselamatan bagi semua umat manusia. Bagi setiap kita
yang sudah menaruh iman percaya kepada Yesus Kristus, kita juga menantikan berjumpa dengan Sang Mesias di surga kelak. Selagi kita hidup dalam dunia ini, mari kita memelihara iman kita dengan setia, dan kita terus diubahkan menjadi serupa dengan Yesus Kristus, sehingga apa yang baik, apa yang benar, yang sempurna, yang menyukakan hati Tuhan, itulah yang kita kerjakan dalam keseharian kita. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.